lalu dia mendefinisikan bahwa mengatakan bahwa itu adalah politeis, berarti ini sudah bertentangan dengan ajaran tentang 1 Korintus 8 ayat 6, Allah yang Esa itu. Nah, dan ini entahlah, mereka menolak kata Tritunggal itu it's okay, tetapi bagaimana mereka menjelaskan Allah yang Esa itu, apakah masih menjelaskan tentang 3 pribadi itu? Ya, tetapi kalau bicara 3 pribadi itu adalah teis, dan politeis, nah ini fatal, ini menghancurkan jantung kekristenan ini. Itu tanggapan Bang Jasin gimana? Ya makanya begini. Mengarah ke situ sebenarnya. Sebentar Kak Ros, sebentar. Klarifikasi nggak kayak gitu. Ya makanya gini, kita abaikan klarifikasi ya. Klarifikasi itu sampah ya, sudah jadi masalah baru dia korektif ya. Jadi apologet itu pendekatannya jangan korektif, baru setelah ada masalah baru mengkoreksi, tetapi preventif, mencegah jangan sampai ada masalah. Nah, jadi gini, makanya saya membuat statement retorika ya dan filosofis untuk menetralisir, kan dia senangnya bermain kata-kata nih si Edis nih. Saya bilang begini ke di room ya saya ya, di room penginjil, yang dimaksud itu mungkin, nah ya, mungkin yang dimaksud itu bukan politeis tapi polihipostasis, karena kita bicara 3 pribadi. Yang poli itu hipostasisnya, bukan teisnya. Karena teis itu bicara ousia. Makanya saya waktu itu menetralisir, bukan Yesus punya Tuhan, tetapi Tuhan garis miring Allah yang ehad itu. Nah, saya tarik bahwa Tuhan dan Allah itu bukan hanya gelar, tapi bicara esensi. Seperti manusia nih. Manusia Justin secara usia ya satu, nggak ada kembarannya. Ya, jadi saya membuat frase yang menetralisir, bukan Yesus punya Tuhan, tetapi Tuhan dan Allah yang satu itu diusung atau dimiliki atau dinyatakan atau dipunyai, nah, oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena memang gereja dan Alkitab menjelaskan Kristus itu dari kesetaraan dengan Allah, bukan dari kemanusiaannya. Makanya ada istilah prainkarnasi. Rasul Yohanes yang mengajarkan, bukan Justin. Edis harus belajar ke Rasul Yohanes. Di mana? Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi Edis menjelaskannya itu dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, ini artinya Edis bermasalah secara dogmatis. Edis kurang menguasai yang disebut dengan sistematika teologis. Ya, nah, jadi yang dimaksud lebih baik loh. Saya bilang mungkin yang dimaksud Edis adalah polihipostasisnya. Yang poli itu hipostasisnya, bukan teisnya. Ya, teis itu sesuatu yang simpel dalam teologi proper, teologi tentang Allah itu. Hakikat itu bagi manusia itu nggak bisa kita mau ada bagian-bagiannya gitu ya. Kalau manusia kan jelas, usianya manusia itu bicara apa. Tapi bagaimana yang apa ini dijelaskan sebagai yang ada. Nah, teman-teman belajar hal ini juga kita ya. Yang apa dijelaskan sebagai yang ada. Kalau manusia jelas. Manusia itu jelas yang apa. Yang ada adalah apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Iya kan? Dan ada dari tubuh, jiwa, dan roh itu ada satu ekspresi yang muncul, yaitu pribadi. Tetapi kalau teis, itu kita nggak bisa melihat bagian-bagian itu yang dinyatakan kepada kita. Teisnya satu, mono, hypostasisnya yang poli, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masalahnya Edis itu nggak mau rendah hati belajar, ya. Dia salah belajar. Harusnya jangan ke kakak Sofi, harusnya belajar ke kakak Bom Bom, ya. Harusnya belajar ke adik Justin, sehingga Edis TV itu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Itu bukan kita menyombongkan diri. Kenapa? Karena saya terhubung kepada gereja, belajar. Roh Kudus bekerja di dalam gereja, bukan di dalam TikTok. Roh Kudus bekerja di dalam gereja. Gereja Tuhan mengaruniakan karunia-karunia kepada jemaat. Oh, Bang RK bisa menginjil.
Pak Bombo mengajar karunianya, Justin mengembalakan misalnya. Ya, ada yang karunia bikin blunder tapi karunia iblis, hobi blunder, hobi klarifikasi, ya bertobat. Terhubung kepada gereja. Sudah pasti orang yang berani, makanya saya paling hobi, saya dari GPDI mau apa? Karena disitulah justru Tuhan senang dengan kerendahan hati kita. Orang yang nggak mau terhubung kepada gereja, pasti berantakan tuh seperti orang-orangnya Edis itu. Saya nggak tahu gerejanya Sofiatul dengan Edis apa. Ya makanya dalam tantangan debat saya mau debat terbuka, open camp, saya minta surat jabatan dia di dalam gereja itu apa? Edis. Ya, sebagai pengajar atau sebagai jemaat biasa. Kalau sebagai pengajar, authorized tidak? Terkonfirmasi sebagai pengajar yang sah tidak? Karena di Amerika itu pengajar-pengajar nggak sembarangan itu. Ya. Jadi gitu teman-teman Bang RK. Jadi intinya mungkin yang dimaksud itu bukan politeisnya, tapi hypostasisnya yang poli itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi pernah dia mengatakan mengiyakan bahwa itu bukan bahwa dia mengiyakan bahwa itu polihipostasis gitu. Ah gengsi, dia kan pasti nguping di tempat saya, mau ikut-ikut saya ya nggak bisa. Itu kan cuma gengsi. Dia makanya klarifikasi itu Kak Rosemary yang dengan klarifikasinya. Saya nggak Kalau mau menurut bukan Ibu gitu ya. Sofi, apakah itu polihipostasis atau gimana? Nah gini, Monoliat. Sofiatul ini ya pemahaman tentang Tritunggal itu lemah. Bahkan dia pernah DM Pak Erben tolong minta ke Justin tulisannya Tertullianus ya, rumusan lengkapnya ya. Itu pernah Tritunggalnya Sofiatul tuh belum terlalu kuat. Tapi kalau bicara tentang perjanjian lama ya terus kemudian kajian historical itu dia bagus ya. Nah, Bu Sofi nggak paham yang begini, jelas itu. Tapi kalau kajian historikal seperti kejadian 1 ayat 26 pun Dia pendekatannya timur dekat purba. itu kan kalau bicara kejadian 1 ayat 26 secara kajian timur dekat purba pun ya itu kan akan merebak sampai ke Kolose 1 ayat 15 itu. Kalau satu kejadian 1 ayat 26 itu tidak berpandangan Tritunggal, ya bagaimana dengan tentang prototokos di Kolose 1 ayat 15 itu? Kiamat bilang Apakah tidak menjadi sebuah permasalahan? itu bidatnya, itu bagian Karena aja. bicara tentang oikon toteo kan, tentang gambar Allah itu. Mm-mm. Itu fatal tuh kalau kejadian 126 melalui pendekatan purba, bagaimana dengan Kolose 1 ayat 15 itu? Karena itu berhubungan kalau dieksegesiskan. Jadi begini. Nah, 26 kejadian 126, kejadian 127, kejadian 51 kalau nggak salah tuh menjelaskan. Enggak, jadi gini. Pak Bomo pernah nanya ini juga, jadi gini. Kita juga harus objektif. Memang di dalam gereja pasti ada beberapa penafsiran. Pertanyaannya mana yang lebih mayoritas? Kedua itu. Terus berikutnya mana yang paling mendekati Alkitab? Kan seperti itu. Itu bisa diuji. Nah, yang pernah saya pelajari, kalau itu bicara kejamakan agung, tidak ada satupun data di Alkitab raja-raja Israel mengatakan kami untuk menunjuk kejamakan agung. Karena memang nggak bisa dilepaskan ya. Raja-raja Israel itu teokrasi loh, itu wakil Allah di muka bumi, diurapi. Jadi kalau kata kami atau kita misalnya itu menuju kepada kejamakan agung, distorsi tentang Jaringannya Pak Justin, jaringan. Oh, jelas nggak? Bro Justin. Jelas nggak? Oke, lanjut. Ya, kalau itu merujuk kepada kejamakan agung, jelas tidak terkonfirmasi di Alkitab. Raja-raja Israel mengatakan kami untuk menunjukkan keagungannya, nggak pernah. Itu sudah pasti. Itu teokrasi ya. Itu pemerintahan dari Allah loh. Dan teori plural of majesty ini itu baru kapan muncul? Apakah sinkron juga dengan pemahaman Yahudi? Justru enggak. Ya, justru enggak. Makanya Rabi Pilo itu sudah menyatakan logos itu sebagai agen penciptaan. Bedanya dengan Rasul Yohanes ya kita nggak bahas dulu. Jadi sebenarnya ini teologi-teologi yang belum bulat. Ya, belum bulat. Nah, kalau itu makanya oke lah kita kalau mengacu ke teolog yang lebih
apa levelnya di atas Sofiatul ya. Misalnya Ibu Rita Wahyu sebenarnya nggak bisa dibandingkan karena Bu Rita ini kan PhD ya kalau nggak salah, doktor ya. Itu kan luar biasa penjelasannya. Itu bukan bicara kejamakan agung, seingat saya itu sidang ilahi. Meskipun itu juga harus menjadi perdebatan. Tetapi gereja memahami bahwa ketika Rasul Yohanes membuat parafrase Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, meskipun di situ tidak ada Roh Kudus, itu bukti paling kuat bahwa Rasul Yohanes memiliki cara pandang terhadap struktur Kejadian 1. Ya kan? Mulanya kalau kita lihat gini, pakai logos dan sebagainya, itu persis banget dengan tulisan Rasul Yohanes. Hilang Bro Justin. Hilang-hilang ya? Doib. Ya. Cek 1 2. Oke. Ya, oke ya. Saya pakai data nih. Jadi Rasul Yohanes jelas membuat suatu parafrase yang indah di Yohanes 1. Itu artinya Rasul Yohanes paham itu Kejadian 1 itu. Dia membuat parafrase yang indah. Hologos itu diposisikan sebagai pribadi ilahi yang bersama-sama dengan Allah yang merujuk kepada Bapa. Nah, justru dari cara melihat PL dari kacamata PB itu, maka semakin kuat bahwa Kejadian 1 ayat 26-27 itu justru merujuk kepada konteks dekatnya, yaitu apa? Allah, Roh, dan Firman. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kalau kita mau, nah ini, konsisten terhadap hermeneutik yang ketat. Nah, keren kan? Hermeneutik yang ketat, analisis. Kalau dalam hermeneutik itu harus mempertimbangkan konteks dekat. Konteks dekat jelas tidak menunjukkan malaikat, tidak menunjukkan kejamakan agung, tetapi menunjukkan Bapa, Anak, Bapa, Firman dan Rohnya. Dari 1 sampai 3. Kalau mau konsisten, masalahnya mereka nggak mau konsisten. Tapi kita hormati perbedaan penafsiran itu. Ya silakan. Betul ya. Baik. Jadi memang itu akan berakibat fatal ya. Tetapi memang kembali pada literatur yang dibawa oleh Bu Sofi ya. Ya kita menghargai literatur itu, tetapi kita tetap punya prinsip teguh ya. Kalau saya pribadi ya contohnya Kejadian 1 ayat 26 itu kan saya melihat pandangan ya Bible komentari dari para bapak-bapak gereja dari abad kedua, contohnya dari Clemens dari Alexandria. Itu dia mengatakan karena gambar Allah adalah firman-Nya dan firman ilahi terang yang merupakan ya adalah putra sejati dari akal budi sang Bapa, dan gambar firman adalah manusia sejati, yaitu akal budi dalam manusia yang karena alasan ini dikatakan telah diciptakan menurut gambar Allah, menurut rupanya ya, karena melalui hatinya yang berakal budi ia dijadikan firman ilahi atau akal budi logos ya. Ini dari abad kedua, Clemens dari Alexandria ini mengatakan ini adalah Allah Tritu Allah ya. Dan juga Agustinus dari Hippo di abad keempat pun mengatakan itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, bukan merujuk pada sidang ilahi atau yang lainnya. Kejadian 5 ayat 1 pun rupa Allah itu kan Allah. Yes. Kejadian 5 ayat 1 itu kan jelas. Lalu diverifikasi oleh Kristus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 22. Kita kan, kalau ini dia menggunakan Babel komentari dari yang itu ya saya gimana ya, saya tetap percaya yang abad kedua ini ya. Karena ini tuntunan Roh Kudus dan punya pengajaran yang suksesi ini Pak Justin. Ya, setuju. Karena akan fatal Pak Justin, itu fatalnya itu merembak sampai kepada pemahaman tentang Sang Bapa ini siapa. Apakah Sang Bapa ini konsekuensinya adalah Sang Bapa ini apakah terpisah dengan Sang Putra? Ini dampak jauh, impact jauhnya saya melihat ya, saya menganalisisnya, tapi saya belum bisa menjudge bahwa mereka ini politeis atau mereka ini Arianisme atau apapun, saya nggak tahu. Jadi atau praduga tak bersalah ya, apa neo-Arianisme itu kita nggak tahu. Saya mau saya potong. Saya cukup tahu teologinya Sofiatul. Jadi gini, sebenarnya memang kata Elohim di dalam Sema Yisrael itu, Elohim itu kan plural, itu sudah nggak bisa disangkal itu. Kalau di dalam kekristenan pasti kata Elohim itu merujuk kepada para Allah. Karena Bapa disebut Allah, Anak disebut Allah, Roh Kudus disebut Allah.
Tetapi demi membela Edis, Sofiatul ingin menunjukkan bahwa itu politeis. Ini ngawurnya di situ. Sama aja Yesus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan, maka disebut para Tuhan. Makanya di Mazmur 82 ayat 1, kata Elohim itu ada dua, merujuk kepada Allah yaitu Israel dan juga para Allah, makhluk-makhluk ilahi di surga. Jadi dia berbahaya sekali melakukan penafsiran berbasis dengan merujuk kepada Elohim itu yang dimaksud adalah para Allah diartikan politeis. Itu ngawur. Buktinya begini analisanya. Ketika Yesus menyebut Bapa itu Tuhan, tidak berarti Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bicara tadi yang lebih mendasar adalah ousia. Contohnya begini analoginya teman-teman. Saya sering banget ngomong ya. Ketika dari jauh Kak Rosemary melihat saya melambaikan tangan. Kak Rosemary akan kemudian ada Bang RK. Ros, kamu lagi melambaikan tangan ke siapa? Oh, ke Justin. Lambaian tangan saya dibalas oleh Kak Rosemary ya secara sepenuhnya. Karena lambaian tangan saya ini mengusung manusia saya yang satu itu. Nah kemudian suatu hari saya nggak bertemu, saya lewat telepon, saya telepon Kak Ros ya kan. Lalu ada suaminya mungkin, itu siapa? Itu kan suaminya Kak Ros tanya. Oh ini Justin. Nah, suara saya mengusung manusia saya sepenuhnya. Manusia saya tidak terbagi loh. Kemudian suatu hari saya berdiri di dekat Kak Rosemary ya, mungkin kita ke gereja gitu ketemu, lalu Bang RK lewat. Kemarin kamu sama siapa itu Ros? Oh sama Justin. Loh, padahal saya nggak berbicara, saya hanya di dekatnya aja, tapi Kak Ros merasakan kehidupan saya. Artinya roh saya ini juga mengusung manusia saya. Demikian juga hipostasis Bapa, Putra dan Roh Kudus mengusung teis yang satu itu Bang, yang ehad itu. Makanya Edis TV tidak memahami skematik seperti ini. Dan Sofiatul sebenarnya mungkin dia nggak paham ya. Tetapi dia sudah paham tentang kejamakan itu, kok dia gunakan untuk membela Edis seolah-olah kata Elohim itu adalah politeis. Nggak bisa. Yang poli itu hypostasisnya bukan teisnya. Makanya begini, Elohim, Yehova, Ehad, kan begitu ya, Elohenu Adonai Ehad. Yesus pun harus disebut sebagai Adonai Yehova. Bapa harus disebut Yehova atau Yahweh. Roh Kudus harus disebut Yehova. Karena Yehova itu satu, singular itu bentuknya. Ya. Jadi ketika Yesus disebut Yehova, kata Yehova itu ya kata Yehova yang diusung oleh Bapa dan Roh Kudus. Makanya di Yesaya 6 Yesus tampil ya bertemu dengan Nabi Yesaya, ya ini teofani. Yesus tampil sebagai Yehova bagi semesta alam. Baca di Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Rasul Yohanes mengatakan apa? Di Yesaya 12, bangsa Israel nggak percaya tentang Yesus. Rasul Yohanes mengatakan apa loh? Kan kita harus percaya kesaksian Yesaya tentang Yesus di Yesaya 6. Yesus tampil sebagai Yahweh yang tampil bagi segala makhluk, yang berjalan-jalan di Taman Eden, yang membentuk bumi ini. Yesus tampil sebagai Yahweh yang menciptakan Adam bersama dengan Bapa dan Roh Kudus ya, perikoresis. Jadi saya sangat menyayangkan Ibu Sofiatul itu justru mengulik kata Elohim ini, para Allah ini, untuk mendukung premisnya Edis politeis. Ini salah, ini fatal. Dengan menggunakan narasi monolatria ya, Bro Justin. Monolatri itu nggak ada hubungannya. Jadi gini, monoteis dan monolatri itu satu kesatuan penjelasan, itu bicara tentang, kalau di tempatnya Islam itu ada tauhid zat gitu ya, ada tauhid sifat, ada tauhid uluhiyah, tauhid penyembahan, ada tauhid rububiyah, tauhid penguasaan. Lu di Alkitab tuh ada keesaan Allah dalam kepenguasaannya. Filipi 2 ayat 11 itu, Yesus Kristus Raja ya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Menyembah Yesus maka Bapa dan Roh Kudus tersembah.
Berbeda dengan politeistik. Jadi mereka ini nggak paham monoteis dan monolatri, tetapi menggunakan alasan itu untuk membela politeisnya Edis. Dan banyak bebek-bebeknya itu yang nggak mikirnya jernih. Nggak tahu ya, kayak takut banget ke Sofiatul. Kalau saya sih nggak takut ya. Izinkan aku menyampaikan persepsiku atas klarifikasi Edis maupun yang sempat saya dengar ya, sedikit dari selentingan tentang penjelasan Bu Sofi ya. Jadi politeis itu yang dimaksud oleh mereka itu karena begini, karena di dalam Alkitab itu Elohim itu disematkan bukan hanya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka juga mengusung yang mengenai sidang ilahi, lalu Musa dengan disebut sebagai Elohim, lalu para Allah yang dewa-dewa, maksudnya berhala-berhala gitu kan. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Tapi kalau aku bilang, di Alkitab juga menyatakan bahwa para Allah itu sebenarnya bukan Allah, pada hakikatnya mereka bukan Allah gitu. Jadi kalau saya memahami politeis itu harus dalam konteks juga untuk penyembahan gitu. Jadi politeis itu berkata bahwa sebenarnya Allah itu nggak cuma satu, semuanya memiliki kalau bisa dibilang kesetaraan lah ya, memiliki otoritas kuasa yang sama. Cuman orang bisa memilih mau menyembah salah satu atau beberapa gitu ya, memilih. Biasanya orang memilih salah satu, tetapi yang lainnya dianggap Allah. Begitu, itu politeis yang saya pahami ya. Nah, tetapi mereka mengatakan Alkitab mengajarkan politeis. Saya bilang tidak. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan Allah yang benar-benar Allah, yang tidak ada kesetaraannya dengan yang Allah yang lain, itu cuma satu. Sementara yang disebut Allah-Allah yang lain itu hanya memiliki otoritas kuasa seperti di Yesaya di Mazmur yang sidang ilahi itu yang menjelaskan apa sih itu yang penguasa udara gitu kan. Lalu Musa juga disematkan kata Elohim itu hanya mendapatkan otoritas kuasa, diberikan kuasa gitu, bukan mereka memiliki kekuasaan yang setara dengan Allah. Jadi di Alkitab sama sekali tidak berbicara tentang politeis. Kalau menjelaskan di Alkitab menjelaskan ada banyak Allah-Allah atau ilah-ilah. Iya. Makanya saya bilang masih kurang tepat klarifikasi yang disampaikan oleh Edis. Nah, itu persepsi saya ya. Jadi benar-benar Alkitab tidak ada sama sekali unsur politeis di dalamnya. Hanya menjelaskan bahwa ada orang yang tidak menyembah Allah yang benar, satu-satunya Allah. Mereka tidak menyembah satu-satunya Allah yang benar itu. Mereka lari kepada ilah-ilah lain yang sebenarnya mereka ilah-ilah itu bukanlah Allah gitu. Nah, itu dari saya. Ini ada beberapa poin yang saya catat nih ya, 2 poin ya, sebenarnya 3 poin, 1 poin terakhir saya lupa ya dari Kak Rosemary ya. Terkait poin pertama ini ya, kita tarik benang merahnya ini. Jadi di dalam kredonya, kredo konsili ekumenis pertama itu tahun 325, kita semua tahu ya, konsili Nicea ya. Itu mengakui bahwa putra Allah dilahirkan bukan dijadikan. Nah, sekarang kalau kita melihat sebuah statement ya, tapi saya nggak mau menghakimi sekali lagi ya, itu mengatakan putra Allah dilahirkan, tetapi kalau menggunakan dalil Kolose 1 ayat 15 ya, itu tentang ketiseos ya, kalau nggak salah ya Bang Jasin, kalau salah ya, itu kita harus lihat secara baik dulu tuh. Nah, prototokos, tetapi ada kata ketisos ya, baik di Kolose 1 ayat 15 maupun di dalam Wahyu 3 ayat 14 itu. Nah, itu kalau salah tidak diartikan dengan baik, akhirnya konsili Nicea berdampak pada pemahaman kredo Nicea itu dilahirkan bukan dijadikan. Sehakikat homoousios. Tapi kalau dia bilang diciptakan, apakah bisa berdampak pada sebuah pemahaman Arius yang menyatakan bahwa putra Allah itu dari ketiadaan? Saya menarik-tarik ulur tanpa menghakimi. Itu jatuhnya pemahaman Arius yang di apa sama pemahaman dalam konsili Nicea itu. Ya, karena saya melihat ya Kolose 1:15 tetap dia diciptakan. Ya, pada akhirnya menafsirkan di dalam Kolose 1:15 dia diciptakan, Wahyu 3:15 dia diciptakan. Nah, ini kemudian poin kedua ini ada tarik benang merah semua nih sebenarnya, tetapi saya nggak mau menghakimi sekali lagi ya.
terkait Mazmur 82 ayat 1, Allah berdiri di tengah-tengah jemaat. Itu tidak konteksnya tidak berhubungan dengan Kejadian 1 ayat 26. Tidak berhubungan sama sekali karena menurut data patristik Agustinus dari Hippo itu bicara tentang Mazmur ini seperti Mazmur-Mazmur lain yang memiliki nama seperti serupa, diberi judul demikian baik dari nama penulis atau dari penjelasan nama yang sama, sehingga maknanya merujuk pada sinagoge yang dilambangkan oleh Asaf. Terutama karena hal ini disyaratkan dalam ayat pertama. Karena ayat ini dimulai dengan Allah berdiri di sinagoge para dewa. Gak ada berhubungan dengan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Itu data patristik di abad keempat. Agustinus dari Hippo. Nah, silakan Pak Jasin atau teman-teman. Nah, kita diskusi aja ya tanpa menghakimi Bang Edis ya. Ya, saya seneng banget ya. Saya nggak nyangka karena yang saya lihat Bang RK itu suka ngebanyol, tapi saya hari ini heran kok teologinya keren banget. Aduh, gitu ya. aku nih ngefans sama Bang RK loh Bro Jasin. Aduh, di dalam banget loh. Makanya saya tuh apresiasi gitu ya. Aku Jadi malah gini, kepengen Bang RK sekali-sekali di pengunjung TikTok tuh ngasih pengajaran di room kita gitu. Sekali-sekali lah Bang RK. Silakan Bang Iya. Jasin. ya karena Bro, gini semuanya. ya. Selamat pagi Pak Yosua. Selamat pagi Pak Justin. Mantap. Jadi keren ya kalau analisa biblikal dijelaskan juga dengan pendekatan teologi patristik ya, tulisan-tulisan patristik, maka iman Kristen itu semakin teguh, semakin tangguh. Cuma yang saya lebih heran tuh begini, setahu saya Bang RK ini Katolik ya, tapi kok nggak anti terhadap Justin yang GPDI nih. Saya merasa terberkati. Saya dulu dibiayai sama orang Protestan STT Pak Justin, jadi saya ya nggak Nah, anti Protestan. Saya aja dibilang Katolik rasa Protestan udah biarin. Aduh, saya rasanya bersyukur Dikit aja nih Bang Justin. Waktu aku naik di room temennya ya, kan aku ditanya, Ros, Yesus itu diciptakan atau tidak? Dalam kodrat kemanusiaan dia diciptakan atau tidak? Aku kan jawab dilahirkan. Wah, kamu bidat, kamu sesat. Lalu dia pasang videonya Esra Soru menjelaskan. Ya, Esra Soru mengatakan diciptakan itu kan. Lalu lucunya dia menjelaskannya dengan apa? KJV. Terus lihat nih, ini made, diciptakan. Itu artinya dibuat. Itu apa sama dengan diciptakan? Hanya itu penjelasan. Lalu aku diberikan kesempatan nggak apa-apa, saya paham. Jadi gini ya, Edis itu kan ngomong Yesus itu diciptakan. Kamu percaya nggak kemanusiaannya diciptakan? Ini orang ini suka kurang ajar. Bikin frase yang punya dua sisi harus dijelaskan. Kan begini ya, di dalam kekekalan sebagai anak Allah, dia tidak dijadikan. Bahkan dia yang menjadikan segala sesuatu. Dalam kekekalan, Alkitab mencatat menggunakan bahasa metaforis, yaitu diperanakan dalam kekekalan. Makanya ada doktrin tentang eternal generatio, gitu kan? Eternal generatio, diperanakan kekal. Ini nggak ada hubungannya dengan kemanusiaan Yesus. Kemudian tadi malam kan saya sudah buka data ya, Santo Taumaturgus itu abad 3 tahun 300-an itu ada 12 deklarasi iman ya. Dia langsung mendapatkan pewahyuan, penglihatan dari Rasul Yohanes dan Bunda Maria tuh saat itu. Dia menuliskan 12 pokok iman, tulisan yang 12 pengakuan pokok iman. Pokok iman yang pertama apa? Terkutuklah atau harus dianatema orang yang mengatakan Yesus itu kemanusiaannya itu tidak diciptakan dan tidak dilahirkan dari rahim Maria. Dia adalah pencipta yang mengambil hakikat ciptaan itu. Jadi Yesus bukan ciptaan, Yesus adalah pencipta yang tidak berubah, tetap pencipta yang mengambil hakikat, yang mengambil kodrat ciptaannya. Makanya Yesus itu disebut apa? Spermatos Daud, benih Daud. Dia disebut sebagai sang keturunan. Manusia ini manusia diciptakan, saya diciptakan melalui proses kelahiran. Kalau Adam diciptakan bukan melalui kelahiran, Hawa pun tidak melalui kelahiran. Dia dijadikan.
Tetapi Yesus Kristus, ya, kodrat manusianya harus disebut ciptaan melalui proses kelahiran. Makanya Yesus punya silsilah. Tapi jangan dipelintir seperti orang Yohanes botol itu memelintir. Ya, Justin mengatakan Yesus ciptaan, ya kupingnya budek. Yesus adalah pencipta yang mengambil hakikat manusia. Bahkan di 2 Yohanes 1 ayat 7 yang menolak Yesus mengambil atau hadir dalam keadaan sebagai manusia itu penyesat dan antikris. Makanya para apologet Tritunggal juga nggak boleh ambigu. Memang rawan dipelintir, tetapi sistematika kita itu kan tangguh. Yesus adalah pencipta, yang mengambil hakikat ciptaannya, yaitu hakikat manusia, tanpa merubah kealahannya, tanpa memengaruhi. Filipi 2 jelas, morpheteu, rupa Allah itu dalam bentuk imperatif ya, tensesnya, itu artinya Yesus tidak pernah berubah. Dalam kenosisnya dia mengambil morphedulos. Dalam kenosisnya mengambil morphedulos dan skemati manusia atau penampilan manusia, keadaan manusia. Jadi jelas di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Yesus tetaplah Allah sang pencipta yang mengambil hakikat ciptaannya. Itu. Ini izin bisa narasi nggak ya? Aku soalnya awam juga ini teman-teman. Aku bukan apologet tetapi jemaat biasa. Tetapi bisa nggak aku dalam hal ini menyampaikan sedikit apa yang ada di benak diriku? Bisa nggak ya? Izin ya, para senior.